Pokoknya tiap ngeluarin uang dicatat aja. Tapi ribet gak usah dibawa ribet. Teman-teman gak mesti nulis di buku, gak mesti nyatet di buku, di handphone aja. Kan biasanya orang-orang sekarang ya kemana-mana bawa handphone. Nah, jadi catatnya di handphone aja, biar gak ada yang kelewat. Nanti bakal ketahuan apakah ada pengeluaran yang kurang penting atau enggak. Kalau misalkan pas udah dilihat, oh ternyata hari ini pengeluaran aku cukup banyak, dan banyak juga pengeluaran yang kurang penting. Nah, jadi bisa kita perbaiki di hari berikutnya. Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku, Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing cara atur uang biar gak cepat habis. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat-alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, cara atur uang biar gak cepat habis yaitu jangan biasakan ambil barang bayar pas gajian. Nah, siapa yang punya kebiasaan kayak gitu? Di tengah bulan ngambil barang atau mungkin ngambil produk, ngerasa lumayan, gak ada bunganya. Gak apa-apa ngambil aja, nanti bayarnya pas gajian. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan biasain ngandelin uang gaji yang belum turun. Apalagi untuk membeli barang yang kurang penting. Nah, itu yang ngebuat uang teman-teman cepat habis. Karena di awal bulan udah banyak pengeluaran. Tanggal 1, tanggal 2 bayar-bayar utang. Tanggal 3 dipakai untuk hiburan, memenuhi keinginan. Ujungnya uang yang tersisa susah untuk dibudgeting ya. Gak cukup karena ya itu, udah terlalu banyak pengeluaran. Dan akhirnya di tengah bulan kehabisan uang, nyari pinjaman sana-sini. Di awal bulan, awal gajian, habis lagi untuk bayar-bayar utang. Nggak cukup lagi gajinya, pinjam lagi di tengah bulan, terus aja seperti itu. Nah, makanya harus diputus dengan cara apa? Jangan lagi mengambil barang atau membeli sesuatu yang kurang penting dan bayarnya pas gajian. Intinya, kalau kita nggak pegang uang, gaji belum turun, ya udah, jangan membeli sesuatu. Tandanya kita belum mampu ya, nggak ada uangnya. Sabar aja dulu. Kalau pengen keuangan teman-teman membaik, tidak cepat habis uangnya ya. Kemudian yang kedua, cara atur uang biar gak cepat habis yaitu biasakan catat pengeluaran harian. Nah, teman-teman coba ya, mulai dari sekarang catat pengeluaran harian. Pokoknya tiap ngeluarin uang dicatat aja. Tapi ribet, gak usah dibawa ribet. Teman-teman gak mesti nulis di buku, gak mesti nyatet di buku, di handphone aja. Kan biasanya orang-orang sekarang ya kemana-mana bawa handphone. Nah, jadi catatnya di handphone aja, biar gak ada yang kelewat. Jadi mencatat pengeluarannya jangan di akhir hari atau di malam. Takutnya nanti teman-teman lupa lagi ya, ngeluarin uang untuk apa aja. Karena sering banget ya kejadian, hari ini pengeluaran aku cukup banyak nih, Rp300.000, buat apa aja ya, lupa lagi. Nah, makanya biar nggak lupa, tiap teman-teman ngeluarin uang dicatat ya di handphone. Misalkan nih jajan Rp20.000, catat jajan Rp20.000. Terus berikutnya bayar sampah misalkan Rp10.000. Nah, dicatat sampah Rp10.000. Terus misalkan bunda jajan anak Rp30.000, dicatat ya, jajan anak Rp30.000. Terus misalkan tiba-tiba ada yang nawarin barang ya, tetangga membeli produknya. Nah, dicatat misalkan beli daster Rp50.000. Pokoknya semua pengeluaran dicatat dari mulai pengeluaran sepele sampai pengeluaran besar. Nanti di akhir hari ya, di malam hari, lihat totalnya berapa dan lihat pengeluaran apa aja. Nanti bakal ketahuan apakah ada pengeluaran yang kurang penting atau enggak. Kalau misalkan pas udah dilihat, oh ternyata hari ini pengeluaran aku cukup banyak dan banyak juga pengeluaran yang kurang penting. Nah, jadi bisa kita perbaiki di hari berikutnya. Kalau nggak dicatat kayak gitu beneran, pasti kita tuh lupa. Sering banget kita ngerasa kalau kita tuh udah hemat, tapi pengeluaran kok banyak terus, gak pernah bisa nabung. Nah, takutnya ada pengeluaran yang tidak kita sadari ya, kebocoran-kebocoran kecil kayak gitu yang ngebuat pengeluaran kita tidak terkontrol, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, cara atur uang biar gak cepat habis yaitu cek sisa uang tiap akhir minggu. Nah, teman-teman biasain ya tiap akhir minggu dicek sisa uangnya berapa.
Biar apa? Biar nggak bablas ya, biar terkontrol. Sisanya berapa, jarak ke gajian berapa. Kalau misalkan udah dicek, oh ternyata uang tinggal sedikit lagi nih, ke gajian masih lama. Nah, jadi teman-teman bisa lebih hati-hati ya, lebih hati-hati lagi dalam pengeluaran. Misalkan mengurangi jajan atau benar-benar stop jajan, biar uang yang tersisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai ke gajian lagi. Nah, kayak gitu. Misalkan sisa uang Rp1.400.000, jarak ke gajian 2 minggu lagi ya, 14 hari. Berarti pengeluaran tiap hari jangan lebih dari Rp100.000. Nah, teman-teman tiap harinya membatasi. Pokoknya bakal harian aku Rp100.000 biar uangnya bisa cukup ke gajian seperti itu. Nah, jadi jelas ya fungsi dari teman-teman mengecek sisa uang tiap minggu biar teman-teman nggak bablas. Kalau misalkan ketahuan uangnya sedikit lagi, teman-teman bisa lebih hati-hati lagi dalam pengeluaran sehingga uang tersebut bisa cukup sampai ke gajian. Jadi nggak usah ngambil lagi uang tabungan atau pinjam sana sini ya. Kemudian yang keempat, cara atur uang biar gak cepat habis yaitu tentukan limit hiburan. Nah, teman-teman silahkan tentukan ya limit untuk hiburan atau untuk memenuhi keinginan. Jadi pas awal bulan, hitung-hitung untuk kebutuhan berapa, untuk cicilan berapa, untuk menabung berapa, untuk sedekah berapa, untuk hiburan berapa. Kalau teman-teman tidak menentukan limit hiburan atau tidak membatasi, pasti bakal bablas ya. Karena sering banget aku bilang, yang namanya keinginan itu gak bakalan ada ujungnya. Jadi mulai dari sekarang silahkan dibatasi aja. Biar uang teman-teman cukup untuk memenuhi kebutuhan, masih bisa menabung juga, dan masih bisa hiburan juga. Misalkan nih udah ditentuin jatahnya Rp300.000. Nah, kalau jatahnya sudah habis, udah stop, jangan memenuhi keinginan lagi, jangan hiburan lagi, ngambil dari anggaran yang lain, apalagi ngambil dari untuk kebutuhan. Jangan ya, karena apa? Kalau kayak gitu berarti tandanya kita nggak disiplin. Kalau kita nggak disiplin, pasti kita akan gagal dalam mengatur uang ya. Kalau misalkan untuk kebutuhan keambil, nanti untuk kebutuhan kurang, pasti kita ngambil uang tabungan. Makanya kita harus disiplin dengan aturan atau anggaran yang telah kita tentukan. Nah, makanya kalau bisa di awal bulan diawet-awet dulu uangnya ya. Anggaran untuk hiburan dihemat-hemat dulu. Takutnya di tengah bulan atau di akhir bulan ada teman-teman nih ngajak liburan atau mungkin ada acara yang lain. Nah, uangnya masih ada. Jadi nggak mesti ngambil dari anggaran yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, cara atur uang biar gak cepat habis yaitu hati-hati dengan promo dan diskon. Nah, promo dan diskon itu sangat bermanfaat ya, ngebuat kita hemat kalau kita mempergunakannya untuk membeli apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita salah dalam menggunakan promo dan diskon, itu malah ngebuat uang kita cepat habis. Misalkan kayak gini ya, kita lagi nganter teman belanja. Kita nggak niat beli apa-apa karena lagi nggak butuh apa-apa, tapi karena melihat barang yang diskon, barang yang promo, kemudian kita membelinya. Ngerasa lumayan, lagi promo, lagi diskon. Mikirnya hemat, padahal memanfaatkan promo dan diskon untuk barang yang niatnya nggak kita beli, tidak sedang kita butuhkan, itu malah ngebuat kita boros ya. Karena apa? Sama aja dengan kita mengada-ngada pengeluaran. Yang seharusnya tidak ada pengeluaran, jadi ada pengeluaran. Yang seharusnya tidak mengeluarkan uang, jadi mengeluarkan uang. Ya, meskipun ya misalkan harganya cuma setengahnya. Tapi kan kita lagi nggak butuh barang tersebut, jadi nggak usah kita beli. Mendingan uangnya kita simpan untuk pegangan, atau mungkin kita tabung aja. Kayak gitu ya, intinya kita jangan pernah salah memanfaatkan promo dan diskon. Pergunakan promo dan diskon untuk barang yang memang niatnya mau kita beli. Misalkan kita mau belanja bulanan, itu udah pasti ya, mau ada promo atau misalkan nggak ada promo, mau ada diskon atau enggak, kita memang udah niat mau beli nih, beli kebutuhan pokok atau belanja bulanan. Nah, dengan memanfaatkan promo dan diskon, jadi lebih hemat ya, ada potongan harga. Jadi mulai dari sekarang jangan salah dalam memanfaatkan promo dan diskon. Jangan tergiur promo dan diskon untuk barang yang sedang tidak kita butuhkan. Baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai cara atur uang biar gak cepat habis. Pertama, jangan biasakan ambil barang dan bayar pas gajian. Kemudian yang kedua, biasakan catat pengeluaran harian. Yang ketiga, cek sisa uang tiap akhir minggu. Kemudian yang keempat, tentukan limit hiburan. Dan yang kelima, hati-hati dengan promo dan diskon. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja
aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keterima alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.